Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali dalam program Jateng Talk, bincang-bincang bersama tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Pak Arief Rohman, Bupati Blora. Selamat sore Pak Arief Rohman, sehat ya? Sehat Pak Bagi. Alhamdulillah. Jadi Pak Arief Rohman ini tokoh yang menurut saya fenomenal dalam membangun Blora ini. Usianya masih sangat muda, 42 tahun, menginjak nanti 43, 8 Maret. Sudah 2 tahun memimpin Kabupaten Blora, kabupaten tempat Pak Arief Rohman ini dilahirkan. Kabupaten Blora ini ada di, ya orang bilang terpencil, karena jauh dari jalan tol, jauh dari jalan Trans Jawa, Pantura gitu, jadi berada di tengah-tengah. Tapi selama 2 tahun dipimpin oleh Pak Arief Rohman ini sangat menonjol kemajuannya, bukan hanya dari sisi fisik tapi juga dari sisi kesejahteraan masyarakat. Pak Arief Rohman ini asli Blora, putra seorang kiai di Sendang Bungu ya Pak Arief Rohman, kalau tidak salah Kecamatan Banjarjo, dan beliau sangat visioner. Pak Arief, selama 2 tahun Pak Arief memimpin Blora ini, seperti apa yang Pak Arief rasakan dan Pak Arief amati sekarang ini? Kalau saya mengamati ini sih luar biasa lompatannya. Terima kasih Pak Bagi. Pertama, alhamdulillah nanti 26 Februari saya bersama Bu Wakil Bupati Mbak Eti genap 2 tahun dilantik. Tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, seluruh lapisan masyarakat, baik dari teman-teman eksekutif, legislatif, dan juga dari para tokoh, dan juga dari semua lapisan masyarakat, termasuk teman-teman media. Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi selama 2 tahun ini kita bisa bersama-sama bergandengan tangan membangun Kabupaten Blora sesuai dengan tagline kita, sesarengan bangun Blora. Tentunya masih banyak kekurangan selama 2 tahun kami memimpin, tapi alhamdulillah ada juga beberapa yang sudah kita capai, terutama dulu ketika kami mau maju ini kan problem utama kita soal infrastruktur. Betul. Dan kita memang program prioritas yang kita canangkan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih. Ketika itu kita punya tagline dalane alus banyune lancar terus. Kami laporkan bahwa di tahun 2021, tahun pertama kami memimpin, kita pembangunan infrastruktur jalan kabupaten ini di luar jalan provinsi, di luar jalan nasional dan di luar jalan desa. Ini kita mencapai hampir 40 km dengan anggaran hampir 90 miliar. Di tahun 2022 alhamdulillah ada lonjakan yang cukup signifikan. Kita membangun jalan hampir 116 km. 116 km ya Pak? Dengan anggaran hampir 308 miliar. Sumber anggarannya ada yang dari pinjaman daerah, ada yang dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten lewat skema beberapa bantuan. Di bidang air bersih, kita juga ada program SPAM, PAMSIMAS. Di 2021-2022 itu kita ada sambungan rumah ini hampir mendekati 6.000 sambungan. Terus kemudian infrastruktur irigasi, kita juga membangun irigasi dan juga embung dan bendungan. Alhamdulillah bendungan diresmikan Pak Presiden di Randu Gunting dan beberapa embung yang ada di Blora.
Di bidang pendidikan, alhamdulillah kita juga kaitannya dengan sumber daya manusia, kita terus berupaya bagaimana anak kita punya hak untuk mereka bisa bersekolah maupun kuliah. Kita menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk kesempatan anak-anak kita bisa melanjutkan kuliah, karena SDM ini penting kami rasa, jadi kita concern untuk pengembangan SDM ini. Di bidang kesehatan kami terus berbenah, pembangunan puskesmas, dan juga kita merencanakan tahun ini pembangunan rumah sakit di Randu Blatung dan di Kunduran. Yang Randu Blatung adalah rumah sakit umum daerah, yang Kunduran dengan Mabes Polri, kita rumah sakit Bayangkara. Itu saya kira poin-poin utama yang memang menjadi hajat hidup masyarakat, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ini yang menjadi concern kita, dan juga yang tentunya ya bidang lain juga. Banyak yang sudah kita capai, tapi poin utamanya ketika orang tanya pasti wis iso bangun dalan piro kan gitu. Betul. Walaupun itu ya masih namanya dulu PR yang kita hadapi kan memang luar biasa. Jadi Pak Arief Rohman ini memang sangat menonjol di sini. 2 tahun kepemimpinan menjadi Bupati Blora berpasangan dengan Ibu Tri Yuli Setiawati itu belum terlihat goyah. Kalau di lain daerah itu kan kita lihat 1 tahun itu sudah pada jalan sendiri-sendiri, bahkan 3 tahun itu sudah tidak saling bicara. Tapi Pak Arief Rohman ini masih terus dengan Bu Tri Yuli sesarengan bangun Blora. Tadi banyak hal yang disampaikan yang memang visioner dalam membangun jalan, misalnya itu ada yang unik. Pak Bupati ini sampai melakukan pinjaman 140 miliar untuk memuluskan jalan-jalan di Blora. Itu ceritanya gimana, Pak? Ya, ketika awal ini kan kita berhitung kemampuan anggaran kita. Ketika kita ada memang dibolehkan untuk pemerintah daerah melakukan pinjaman, akhirnya kita mempelajari itu. Istilahnya kita ini kan kalau dihitung daripada dicicil, lebih baik ditaruh di depan, biar manfaatnya ketika jalan bagus ini kan berefek pada berbagai sektor, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua akan berdampak. Karena kita punya keberanian, ya udah kita optimis nanti akan mampu untuk kira-kira kalau utang kan pasti orang mau utang kan, walaupun kita di Pemda ini kan kira-kira bayarnya piye. Setelah kita hitung, oh ternyata mampu. Daripada kita bangun setahun 150 nanti 100, ya udah dijadiin satu aja. Tahun kedua pemerintah kan, biar efeknya bisa dirasakan masyarakat. Akhirnya dengan berbagai dinamika, harus meyakinkan DPRD karena harus persetujuan Dewan dan sebagainya. Nah, kita bisa pinjaman ke Bank Jateng. Toh Bank Jateng juga kita punya saham di sana. Alhamdulillah disetujui, dan ini tadi saya sampaikan di 2022 kita hampir 300 sekian miliar. Itu salah satunya separohnya dari pinjaman. Dan alhamdulillah nanti mulai tahun ini sudah kita bisa kembalikan lah. Karena kondisi ekonomi kita ya fiskalnya agak lumayan membaik karena ada dana bagi hasil yang masuk. Jadi bangun Blora ini memang tidak gampang. Wilayahnya itu kira-kira 50% itu milik orang lain, milik perhutani. Jualannya panjang-panjang, itu antar desa, antar kecamatan itu panjang-panjang gitu, sehingga memang butuh dana yang besar. Itu sampai sekarang kira-kira sudah berhasil berapa persen jalan yang mulus itu, Pak? Itu ya sekitar 65% ya. 65% ya. Dan kita masih terus berjuang. Mohon doanya setelah Blora Randu Blatung tuntas, kita pengen nantinya Randu Blatung sampai perbatasan Ngawi ini tuntas juga. Kita sedang mengajukan ke Pak Presiden untuk impres jalan. Jadi beberapa ruas prioritas kita insya Allah optimis nanti bisa dibangun dengan bantuan dari Presiden melalui impres jalan itu. Kita berupaya agar persoalan infrastruktur ini ya secara bertahap akan terus kita jalankan terus sebagai program utama kita. Sampai kira-kira jabatannya Pak Arief nanti berakhir di 2024, kira-kira akan seberapa jalan yang bisa kita targetnya baik? Ini kan kita akan ada evaluasi juga. Jalan-jalan kabupaten yang bisa di downgrade menjadi jalan desa karena memang bisa ditangani oleh desa,
Ini supaya kita evaluasi, termasuk jalan kita yang mau kita tingkatkan ke provinsi. Ya. Target kita ketika nanti di 2024 semoga sudah di angka 80% lah kondisi mantap ini. Karena itu tadi, ya saking luasnya wilayah kita, terus ruas yang kondisi rusak tinggalan ini panjang sehingga kita semoga optimis di angka sekitar 80% lah untuk jalan yang nanti kondisinya baik. Oh ya, jadi ini barusan 2 tahun, masih akan 2 tahun lagi dijalankan dan nanti betul-betul jalan Blora itu menjadi mulus. Semakin menarik pemirsa perbincangan kami dengan Pak Arif Rohman, tapi kita rehat sejenak, tetap bersama Jawa Pos TV. Pagi hari ini kita bisa melihat Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Kembali dalam program Jateng Talk bersama Pak Arif Rohman dalam 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora. Pak Arif Rohman juga membanggakan potensi wilayah yang sekarang ini sudah terrealisasi, yaitu Bandara Ngloram, Pak. Ngloram ya. Ngloram. Ya, itu Bandara Ngloram. Sejauh ini seperti apa, Pak, reaktivasinya? Tempo hari saya sudah dengar dan sudah ada penerbangan, bahkan ada salah satu wartawan kami yang ikut penerbangan Citylink dari Jakarta ke Blora. Kelanjutannya bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah bahwasanya ketika Bapak Presiden membangun ini Bandara Ngloram yang dulu memang sempat mangkrak, kita sifatnya reaktivasi dari aset Kementerian ESDM diserahkan ke Perhubungan. Alhamdulillah sudah dibangun. Ketika awal sempat ada penerbangan, tapi karena COVID dan Halim sedang direnovasi sehingga tempat tutup. Tapi alhamdulillah ini sudah 1 bulan ini aktif kembali. Nah, ini saya kira akan menjadi salah satu magnet untuk moda transportasi untuk sebagai pilihan orang ke Blora bisa naik pesawat gitu kan. Dan alhamdulillah Citylink sudah terbang 2 kali, Rabu dan Jumat. Di Rabu itu rata-rata yang dari Blora sekitarnya selain tadi studi atau kunjungan juga banyak yang mungkin bisnis dan juga mungkin kepentingan lain. Kayak yang dari Jakarta ke sini rata-rata juga dari kementerian, ada yang juga sertifikasi kan di Cepu ada PPS Migas dan yang lainnya. Nah, kita harapkan dengan adanya bandara ini mampu untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa kita tingkatkan. Karena saya yakin pasti ada efek positif yang bisa dirasakan oleh Cepu dan sekitarnya. Nah, ini tentunya kita terima kasih sudah dipercaya untuk ini dan saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat maupun diaspora dimanapun berada, ayo dolan Blora. Insya Allah kalau ke Blora akan kita sajikan berbagai macam sajian kuliner dan juga beberapa destinasi wisata yang sudah kita tata dan kita siapkan untuk menerima kunjungan dari berbagai pihak untuk bisa ke Cepu dan sekitarnya. Bandara Ngloram ini berada di Kecamatan Cepu, perbatasan antara Blora, Bojonegoro, dan Ngawi. Dan dari pengembangan Cepu ini kemudian muncul gagasan untuk menghidupkan pembangunan kawasan, yaitu Cepu Raya, Pak Arif. Ini konsep Cepu Raya ini seperti apa, Pak Arif? Jadi ide ini muncul ketika kami berdiskusi soal dengan Pak Mensesnek, Pak Pratik. Beliau ini salah satu mentor kita. Kebetulan beliau ini adalah asli perbatasan dengan Cepu.
di daerah Dolok. Beliau ini bersekolah di Padangan yang dari Cepu itu hanya paling 2 menit, 3 menit sudah bisa dijangkau, sehingga beliau menggambarkan bahwa Cepu ini akan menjadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, maupun kesenian, pariwisata, kebudayaan untuk wilayah Jawa Tengah di ujung timur ya, karena berbatasan dengan Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Rembang dan sekitarnya. Bagaimana Cepu ini bisa menjadi magnet untuk menarik pusat untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kita tata, bagaimana Cepu penataan kotanya, penataan yang lainnya, tata ruang dan sebagainya, ini bisa kita konsepkan itu. Termasuk kita nanti akan membangun pusat kesenian dan kebudayaan di Cepu. Jadi istilahnya tidak harus ada pemerintahan baru, tidak harus ada DPRD baru, tapi fungsi bahwa Cepu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah bagian timur ini bisa kita laksanakan dengan berbasis konsep kawasan. Kita tidak hanya bisa sendiri, kita sinergi dengan Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Rembang, dan sekitarnya. Jadi pusat perekonomiannya nanti di Cepu, pusat pemerintahannya tetap di Blora. Ini konsep yang luar biasa. Bagaimana sambutan-sambutan dari pemerintah di sekitar? Karena pemerintah di sekitar itu kan ada yang di Jawa Timur seperti Ngawi dan Bojonegoro itu. Seperti sekarang masih berjalan ya, perbankan yang ada di Cepu ini sudah tidak ada ruang administrasi, istilahnya mereka masyarakat Padangan, Ngerau, Porosari, Kasiman, Kedewan itu kan secara administrasi masuk Bojonegoro, tapi dilayani secara ekonomi oleh perbankan yang ada di Cepu. Nah, dia sudah lintas ini. Dan masyarakat Jawa Timur ketika butuh untuk ekonomi pasarnya dan sebagainya, seperti Pak Pratik cerita, ibunya itu kalau ke pasar ya di pasar Cepu, karena memang secara teritori maupun kebiasaannya sudah di Cepu gitu kan. Nah, ini kan akan kita tata bagaimana kapasitas ketersediaan kamar, hotel dan sebagainya di Cepu kan sudah bagus ya. Bintang 5, bintang 4, pilihannya banyak pilihan. Nah, ini kan kalau bisa nanti juga pengembangan yang lain, termasuk pusat migas. Cepu ini kan ada pusat pengembangan SDM migas, ada PMK migas. Nah, nanti orang ketika kita mimpi soal pendidikan migas ini ya di Cepu pusatnya. Jadi betul pemirsa, Pak Arief Rahman ini memang sangat visioner. Cepu bukan hanya sebagai pusat perekonomian Blora, tapi Cepu sekaligus menjadi pusat pengembangan kawasan. Dan pemirsa, sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pengembangan Cepu ini. Tempo hari ada berbondong-bondong para jenderal polisi yang dipimpin oleh Pak Kabar Reskrim Komjen Andrianto. Kalau tidak salah bersama 4 jenderal lainnya datang ke Blora juga. Mereka beliau-beliau itu memang asli Blora dan ingin menyaksikan keberhasilan Blora yang dibangun oleh Pak Arief Rahman ini. Pemirsa, semakin menarik pembincangan kami dengan Pak Arief Rahman, tapi kita rehat lagi, tetaplah bersama Jawa Pos TV. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Waduk Randu Gunting di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Kembali dalam
dalam program Jateng Talk bersama Pak Arif Rohman, Bupati Blora dalam 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kami dengan Pak Arif Rohman ini. Ini juga menarik Pak Arif Rohman. Blora ini kayak akan minyak. Dulu-dulunya itu tidak pernah terperhatikan itu, sehingga minyak yang ada di bawah Kabupaten Blora ini disedot dari daerah lain karena bumi kita ini kan kayak bejana berhubungan, tetapi minyaknya disedot dari Bojonegoro. Tapi Pak Arif lagi-lagi pinter bagaimana memperjuangkan agar Blora tetap mendapatkan bagian dari eksplorasi minyak itu. Dulunya kan di bawah itu. Nah, perjuangan Pak Arif bisa diceritakan, Pak, ini. Terima kasih. Jadi isu soal migas, terutama dana bagi hasil ini kan sudah menjadi wacana perbincangan hampir puluhan tahun ya. Sejak memang Exxon ini hadir tahunan dan memang kita tidak diuntungkan dari sisi regulasi. Kita ini Blora ini masuk WKP Blok Cepu. Jadi 37% di wilayah Blora, 63% memang di wilayah Bojonegoro. Tapi bunyi undang-undang ketika itu adalah untuk dana bagi hasil ini yang jumlahnya 15% itu dibagi-bagi. Nah, kita ini nggak kebagian karena 6% adalah daerah penghasil. Daerah penghasil adalah yang punya mulut sumur. Sementara di Blok Cepu ini kita masuk WKP tapi mulut sumurnya tidak ada yang di kita. Sehingga kita hanya jadi penonton selama ini tahunan. Karena 15% itu pembagiannya kira-kira 6% untuk daerah penghasil yang punya mulut sumur Bojonegoro, yang mana selalu mendapatkan dana bagi hasil jumlahnya triliunan. Di atas 1,5 triliun rata-rata kan setiap tahun. Dan juga ada bagian 3% itu untuk kabupaten kota yang ada di dalam daerah penghasil. Dalam ini Jawa Timur. Ini Banyuwangi yang jauh di sana dapat. Kita hanya penonton juga. Dan 3% untuk provinsi daerah penghasil dari Pemprov Jawa Timur. Nah, kita akhirnya berjuang. Dilalah kok setelah saya menjabat ini ada DPR sedang membahas undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah. Misalnya kita sampaikan ke DPR maupun ke pemerintah pusat, Kementerian SDM, Kementerian Keuangan tentang ini. Aspek ketidakadilan ini. Kita nggak tahu apakah karena kita masuk WKP minyak itu disedot dari wilayah kita kan, kita karena di dalam tadi Pak Baik sampaikan, hanya kita logikakan. Kita ini terdampak karena dulu ketika pembangunan kan kita selalu dilalui oleh kendaraan lalu lalang macam-macam. Tentunya kita mohon keadilan pemerintah untuk kita dikasih bagian. Kira-kira akhirnya tercipta klausul baru daerah perbatasan dengan daerah penghasil. Akhirnya ada pasal baru, pasal tambahan yang bisa kita sisipkan untuk bagaimana kita daerah perbatasan dengan daerah penghasil ini mendapatkan bagian. Jadi sudah diakui dapat bagian. Akhirnya dari itu 3% dibagi-bagi untuk seluruh daerah perbatasan ini. Alhamdulillah dari yang semula sekitar 7 atau 8 miliar dana bagi hasil kita, karena memang di luar Blok Cepu kita kan di Blora ada gas, ada minyak yang diolah di sini. Nilainya nggak besar. Nah, akhirnya kemarin di tahun ini kita dengan HKPD undang-undang yang baru ini kita dapat 160 miliar. Jadi, luar biasa, dari 7 miliar menjadi 160 miliar. Luar biasa. Dan kita akan terus berjuang agar ini nilainya bisa naik. Nah, ini mohon doa dukungannya juga. Sehingga ketika tadi saya ceritakan awal bangun jalan itu kira-kira engkau bayarnya nganggo opo. Begitu ada dana bagi hasil ini kan sebagian alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk nyicil utang yang bangun jalan tadi. Karena jadi dari bagi hasil ini yang kelihatan menonjol dimanfaatkan untuk apa saja? Selain untuk infrastruktur, kita juga untuk pendidikan, kesehatan. Ini istilahnya yang untuk hajat hidup orang banyak. Orang banyak, Dan jadi pemirsa memang
pendidikan itu karena Blora itu di daerah terpencil, daerah miskin juga ya Pak, SDM-nya itu tentu rendah, tetapi sekarang Pak Arief Rahman memang sangat memperhatikan kualitas SDM ini dengan berbagai programnya, misalnya satu desa dua sarjana. Bagi daerah perkotaan satu desa dua sarjana itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi Blora ini luar biasa. Sudah kayak apa Pak Arief pembangunan SDM ini? Jadi alhamdulillah kami dengan diaspora di sektor pendidikan ya. Saya profesor, guru besar maupun doktor yang dari Blora ini jumlahnya sudah luar biasa. Saya punya grup itu hampir 50-60 orang. Nah, tersebar di seluruh berbagai perguruan tinggi yang ada, sehingga akhirnya kita agendakan berkunjung ke beberapa PTN maupun PTS yang kita ada jaringan di sana untuk tadi bagaimana anak-anak kita ini bisa dapat beasiswa atau bisa kuliah di perguruan tinggi tersebut. Ada sebuah cerita, ada seorang rektor perguruan tinggi negeri Islam lah. Beliau ini asli dari kampung, dari desa kawasan hutan, yang dulu beliau bercerita kalau saya tidak dari keluarga yang biasa-biasa, tapi karena pendidikan sekarang menjadi seorang profesor dan rektor. Ini berarti investasi pendidikan ini kan penting. Sehingga kita punya mimpi kalau kita ada sekitar 300 desa kelurahan minimal satu desa ada 2 orang yang bisa kuliah, berarti sudah menghasilkan 600 sarjana baru nantinya. Alhamdulillah responnya juga baik. Dan juga minat anak-anak sekolah kita juga baik, termasuk beberapa PTN. Saya nggak nyangka seperti di UNES Semarang, anak Blora Cepu yang kuliah di sana itu hampir 500 anak. Itu satu perguruan tinggi ya, belum yang lainnya. Ini sedang kita data, karena kita yakin dengan investasi SDM yang semula mungkin dia dari keluarga tidak mampu, ketika dia bisa dikasih kesempatan untuk bisa kuliah di PTN dengan jurusan yang berwarna ini, nanti ketika dia lulus pasti bisa mengentaskan keluarganya dari angka kemiskinan ini. Termasuk juga yang untuk pegiat desa. Kita akan ada program untuk namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lanjut. Ini kita kerjasama dengan UNES juga untuk SDM di desa kami, entah itu Kades, perangkat, BPD, pengurus BUMDes dan sebagainya. Kita akan kuliahkan yang dia mungkin secara SDM dia lulusan SMA, kita upgrade biar nanti bisa menjadi sarjana. Kalau kuliah normal itu biasanya 4 tahun, nanti dengan RPL ini pengabdian dia, pengalaman dia ini dihitung jadi sebuah poin. Jadi kredit sehingga nanti mungkin di jalan ini hanya sekitar 2 tahun. Dan kita dari Pemda juga memberikan istilahnya subsidi untuk perkuliahan ini. Nah, ini dalam rangka untuk membangun SDM di tingkat desa. Saya targetkan ya sekitar 300 gelombang awal dulu ini, mungkin satu desa satu orang yang dari pegiat desa itu untuk bisa kuliah lagi. Syukur-syukur bisa 2 kali lipatnya. Nah, ini upaya kita. Selain anak-anak kita yang memang sudah saatnya kuliah, yang sudah mengabdi pun, ini juga kita dorong untuk terus meningkatkan kapasitas pendidikannya. Karena kalau kapasitas pendidikannya naik, insya Allah memberikan pelayanan ini dengan bertambahnya ilmu, pengetahuan, wawasan kan akan bisa di-upgrade, ditingkatkan juga. Jadi memang menarik pemirsa, Pak Arief Rahman ini memang politikus muda yang hebat, jadi mempunyai pendekatan yang sangat baik dan konsepnya sangat jelas. Pak Jokowi saja sampai tertarik. Pak Arief Rahman ini politikus PKB, bajunya itu juga sangat loyal, bajunya hijau. Tapi wakilnya itu Bu Tri Yulistiawati dari PDIP, dan yang saya catat betul itu, dan tidak ada di daerah yang lain saya kira, itu Pak Jokowi itu sampai datang ke Blora sebulan itu 2 kali. Saya kira tidak ada daerah lain, bahkan di provinsi yang sebulan 2 kali kecuali mungkin Solo. Tidak, kecuali Solo karena pulang kampung. Tapi ini di daerah yang sangat terpencil. Itu kalau tidak berkat diplomasi Pak Arief Rahman itu tidak bisa.
Pemirsa, sebenarnya masih sangat menarik berbincang-bincang dengan Pak Arif Rohman, tapi waktunya terbatas sekali dan kami akhiri. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan selamat untuk Pak Arif Rohman melewati 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati Wakil Bupati di Blora ini dengan berhasil. Semoga sisa kepemimpinannya nanti semakin berhasil. Terima kasih untuk Jawa Pos dan grupnya yang selama ini sudah bersinergi dengan kami. Tentunya kami ingin agar media ini menjadi partner kami. Karena kita melakukan hal yang baik pun kalau tidak diberitakan kan, nah ini saya yakin dengan sinergi antara Pemkab dengan media khususnya Jawa Pos Group ini, saya yakin nanti mampu untuk mengawal kemajuan dan perkembangan Kabupaten Blora. Siap. Demikian pemirsa, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Jateng Talk berikutnya.